Indonesia tertinggal 0-1 dari Malaysia setelah pada nomor tunggal Chico Aura Dwi Wardoyo kalah dari Lee Ziljia 21-14, 12-21, dan 10-21 dalam final badminton Asia Team Championship atau BACH 2022 di Setia City Minggu 20 Februari 2022. Chico menggebrak awal game pertama dengan keunggulan 4-1, namun Ziljia bisa menyamakan skor jadi 4-4. Drop shot menyilang Chico membuat skor imbang menjadi 5-5. Assalamualaikum, selamat sore teman. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di FM 95,6 Radio Bintang Tenggara, informasi dan solusi. Di jam 4 sore, saya Nisa Jawi menggantikan Nurul Hidayah dalam program Lintas Banyuwangi. Untuk Anda yang sore hari ini sedang menghabiskan waktu di beberapa destinasi wisata atau masih melakukan perjalanan, teman, ini juga bisa ya bagikan kondisi terkini di beberapa kawasan yang sedang Anda kunjungi ataupun beberapa jalur yang sedang Anda lalui. Manfaatkan beberapa layanan komunikasi kami, teman, di WA 082319305000 atau bisa juga dengan kirim SMS di 081934713000 terkait kondisi lalu lintas di beberapa wilayah Banyuwangi Kota. Ini kalau dari pantauan CCTV ATMC Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, sore hari ini masih terpantau lancar ya. Di sekitaran Simpang Patung Kuda ataupun di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini terlihat ramai lancar meskipun di akhir pekan. Dan sore hari ini saya tidak sendirian, teman, ditemani juga oleh tim di Gatekeeper, ada Oki Nila dan juga Roni Santoso. Rani, Mas Adi di Kebon Rejo Terongan menyampaikan hari ini di Kalibaru rata-rata cuaca cerah bahkan cukup terik ya untuk sampai sore hari ini. Kemudian Mas Chandra di Petaunan Janjen juga sama, sore hari ini cuaca masih cerah. Kemudian lalu lintas di sekitaran Simpang 5 Petaunan Jajak terpantau ramai lancar. Kemudian Imade Rentin, Kepala Pelaksana BPBD Bali juga kembali memberikan update perkembangan untuk COVID-19. Cuman untuk yang harian di Provinsi Bali ini untuk tanggal 20 masih belum diupdate ya. Hanya saja memberikan beberapa list untuk wilayah dengan sebaran COVID-19 yang cukup banyak. Kalau kemarin itu DKI Jakarta, sekarang bergeser ke Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini menduduki posisi pertama perkembangan COVID-19, kemudian DKI Jakarta, sementara Jawa Timur berada di posisi ketiga. Dan wilayah yang penyebaran COVID-19-nya cukup kecil adalah Aceh, kemudian Gorontalo. Oke. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendorong pemerintah Indonesia untuk lekas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 1965 hingga 1966 silam. Seharusnya pemerintahan Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus tersebut, mengingat periode jabatan akan habis 2 tahun lagi, yakni pada tahun 2024. Komisioner Komnas HAM BK Ulung mendorong supaya pemerintah Jokowi menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa 65 hingga 66. BK mengingatkan bahwa para korban pelanggaran HAM berat kini sudah berusia lanjut. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan dan percepatan penanganan dari pemerintah. Terlebih, pemerintah Belanda sudah meminta maaf kepada Indonesia atas pembantaian yang terjadi usai Indonesia merdeka pada tahun 1940 silam. Oke Nila, sebelumnya Roni Santoso, Gatekeeper. Radio
Informasi dan Solusi, teman. Anda butuh tempat bersantai bersama keluarga atau nongkrong cantik bersama kawan-kawan, rekan kerja, relasi sambil menikmati lezatnya makanan dengan bumbu dan resep pilihan dari Lir Ilir Social House yang dipadukan dengan pelayanan yang ramah. Lir Ilir Social House tempatnya. Resto dan kafe pertama di Kota Genteng dengan tempat luas, asri dan nyaman dengan 6 lokasi atau spot yang berbeda seperti indoor, outdoor, dan rooftop. Menyajikan olahan daging ayam, sapi, bebek, lidah, babat, udang, bakso, mie, dan nasi. Ada juga berbagai minuman, kopi, susu, dan teh. Menjadikan Lir Ilir pilihan tepat untuk Anda. Ada spesial live musik di hari Rabu dan Sabtu malam juga loh. Yuk segera datang ke Lir Ilir Social House, beralamat di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, nomor 28 Genteng Kulon, atau fotokopi Pak Sur. Lir Ilir Social House, always feels like home. Kabupaten Banyuwangi, teman, ini merupakan menjadi salah satu daerah pemasok buah naga terbesar berskala nasional. Bahkan kemarin nih ya, festival buah naga ini juga sangat ramai ya, dikunjungi oleh beberapa masyarakat ini yang mencintai gitu ya untuk buah naga sendiri. Karena buah naga ini juga berkembang pesat gitu ya, terutama di kawasan Banyuwangi bagian selatan. Roni? Pak Naryo ini menanyakan untuk perpanjangan masa berlaku SIM biayanya sampai berapa? SIM C. Iya, SIM C ditanyakan. Kalau SIM C itu rata-rata ini ya Ron ya, berkisaran 120 nggak sih? Atau ya, lebih? Ini kebetulan saya ini belum pernah perpanjang ya? Pernah sih, tapi dulu untuk perpanjangan lagi kayaknya saya lihat itu tahun ini sih, tapi bulan Juni nanti. Jadi ditanyakan untuk biayanya berapa, kemudian persyaratannya ini apa saja. Kalau persyaratannya hanya ini ya, fotokopi KTP, SIM, dan juga SIM asli yang bisa dibawa. Kalau kisaran biayanya coba nanti kita carikan datanya, atau mungkin teman-teman pendengar yang baru saja melakukan perpanjangan masa berlaku SIM bisa berbagi juga informasi tentang biaya perpanjangan masa berlaku SIM C. Kemudian jadwal donor darah yang sudah dirilis oleh teman-teman PMI Banyuwangi untuk hari Senin besok ini di kawasan Kalibaru mulai jam 8:30 sampai dengan selesai. Sedangkan di hari Selasa Puskesmas Songgon jadwalnya jam 8:30 sampai dengan selesai. Dan di tempat kedua masih dari Selasa ini di Taman Sri Tanjung mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Di gatekeeper juga sudah ada Galang. Yuk ke Galang. Pak Fauzan dan juga Bu Eli ini kemarin saya sempat ngobrol dengan kedua orang ini. Jadi selesai cuaca yang cukup ekstrim kemarin saya kan kemudian upload di Sumberjo itu ya kemarin ya. Iya, jadi kemarin kan kebetulan cuaca ekstrim itu ada di Kecamatan Gambiran dan Celuring. Jadi saya sempat mengunggah salah satu video robohnya apa istilahnya, tarop untuk kegiatan. Tenda untuk acara pengajian kalau Fatayat kemarin tuh ya. Jadi memang ada acara di Dusun Sumberjo, Desa Uringin Agung, Kecamatan Gambiran. Jadi memang kemarin cuaca ekstrim, dalam tanda kutip yang ekstrim adalah hembusan anginnya memang menerpa Kecamatan Celuring dan Gambiran. Kemudian saya upload itu, ada yang menanyakan itu kejadian di mana gitu kan. Dan kemudian saya menjawab itu di Gambiran. Ada yang nggak percaya, oh masa di Siliragung loh panas, nggak ada hujan. Nah, kemudian yang dibilang Bu Eli di Rogo Jampi lo panas tuh. Jadi memang nggak sama kemarin tuh lah. Iya, kebetulan kemarin tuh yang terkena cuaca yang cukup ekstrim itu kan ada di wilayah Gambiran dan juga Yosomulyo ya. Iya, jadi kalau untuk tepatnya sih yang terdampak cukup parah ya di dusun Desa Yosomulyo dan juga
sebagian di Desa Wringin Agung. Iya. Di Benculuk juga ada beberapa pohon yang tumbang. Di Celuring kemarin di Celuring juga. Jadi kan Benculuk juga kebetulan masuk wilayah desa Kecamatan Celuring. Jadi teman-teman, ini memang perlu jadi perhatian ketika satu daerah kecamatan misalnya itu panas, ya tidak dipukul rata karena tidak bisa ditebak juga. Nah, hari ini mulai ada potensi mendung memang di sebagian wilayah Gambiran, tapi tidak ada tanda-tanda hujan atau hembusan angin kencang. Tadi ada sebagian warga di Desa Wringin Agung ini yang juga sudah mewanti-wanti hembusan angin. Jadi tadi ada yang sudah motong pohon. Itu bahkan ada satu pohon rambutan di Desa Wringin Agung itu yang mulai dilakukan perempesan gitu ya, Lang, ya, karena mengantisipasi itu tadi. Iya, yang terkenal tuh cukup legend ini. Apa itu? Pohon rambutannya. Karena kalau sudah berbuah itu satu kampung, itu buahnya itu rasanya kayak miliknya satu kampung. Iya. Karena digeruduk gitu. Tapi apalagi kalau udah musim rambutan itu ya. Iya, tapi karena ini berhubungan dengan cuaca dan keselamatan bersama, akhirnya dirapikan untuk dahan-dahannya. Galang Sanubari, gatekeeper.